Materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang peralatan yang biasa digunakan dalam industri peternakan domba dan kambing. Untuk peralatan yang pertama yaitu terdapat leg tag. Pada domba, umumnya berfungsi sebagai penanda identitas untuk memudahkan peternak dalam mengenali, mencatat, dan mengelola setiap individu domba dalam kawanan. Berbeda dengan AirTag yang biasa digunakan pada telinga domba, leg tag biasa dipasangkan melingkar pada kaki domba. Selanjutnya yaitu ada electric tato untuk domba dan kambing. Merupakan teknologi penandaan elektronik yang digunakan untuk identifikasi ternak secara permanen. Sistem ini bekerja dengan menggunakan alat tato listrik yang menanamkan tinta khusus ke kulit domba untuk membentuk kode unik yang dapat dibaca secara visual atau dengan alat pemindai tertentu. Elastator adalah alat yang digunakan dalam manajemen ternak, terutama untuk mengendalikan pertumbuhan atau memperbaiki kualitas ternak. Elastator sering digunakan untuk sterilisasi hewan jantan seperti pada proses kastrasi atau pemotongan testis untuk menghindari perkawinan antara hewan ternak yang tidak diinginkan atau untuk meningkatkan kontrol atas sifat-sifat reproduksi. Elastator menggunakan gelang karet elastis yang sangat kuat. Cara kerja alat ini adalah dengan memasang gelang karet yang ketat di sekitar bagian tubuh ternak yang ingin dipotong seperti skrotum untuk kastrasi atau ekor. Manual shearing adalah alat cukur manual yang berfungsi untuk mencukur bulu ternak, terutama domba dan kambing, dengan tujuan menjaga kesehatan dan kenyamanan hewan. Dengan mencukur bulu secara teratur, ternak terhindar dari kepanasan, penyakit kulit, serta mempermudah pendeteksian luka atau parasit yang tersembunyi di balik bulu tebal. Meskipun manual, teknik ini cukup efektif, terutama untuk peternakan secara skala kecil karena tidak memerlukan peralatan listrik dan lebih mudah dikontrol. Manual dehorner merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan atau memotong tanduk pada anak ternak, seperti sapi, kambing, atau domba, dan juga untuk mencegah adanya cedera pada hewan ternak atau peternak, mengurangi risiko penyakit, dan untuk mempermudah dalam perawatan hewan dan juga pengelolaan kandang. Cara kerjanya yaitu pastikan alat dalam keadaan bersih dan tajam untuk meminimalkan rasa sakit. Kemudian pastikan hewan dalam keadaan tenang. Biasanya hewan akan diikat dengan tali atau dibantu oleh 2 orang. Kemudian posisikan alat pada dasar tanduk, dekat dengan kulit kepala. Lalu pegangan dehorner dengan kuat dan pastikan bahwa alat memotong tanduk pada posisi yang tepat. Biasanya alat dilengkapi dengan 2 pisau tajam atau penjepit yang akan memotong. Lakukan dengan hati-hati dan jangan terburu-buru untuk menghindari cedera. Setelah terpotong, periksa luka pada area yang dipotong. Biasanya, luka akan diberi antiseptik untuk mencegah infeksi. Manual dehorner ini biasanya digunakan pada hewan muda pada usia sebelum 2 bulan, karena tanduk pada usia ini lebih mudah dipotong. Tetapi manual dehorner juga dapat digunakan untuk hewan yang lebih tua meskipun memerlukan lebih banyak tenaga dan ketelitian. Automatic dressing gun berfungsi untuk memberikan obat atau suplemen cair, misalnya seperti vitamin, antibiotik, atau vermifuga kepada ternak, seperti ternak sapi, kambing, domba, ataupun kuda, dengan cara menyemprotkan cairan langsung ke dalam tenggorokan. Cara kerjanya yaitu, pertama-tama isi wadah cairan pada dressing gun dengan obat yang diperlukan. Biasanya alat ini memiliki wadah berkapasitas beberapa liter yang akan cukup digunakan untuk beberapa jumlah ternak. Kemudian pastikan cairan yang diberikan sudah dicampur dengan benar sesuai dosis yang dibutuhkan. Lalu pegang dressing gun dengan tangan yang stabil dan arahkan ujung alat ke mulut hewan, tepatnya di belakang gigi depan. Lalu tekan pemicu pada dressing gun untuk mengeluarkan cairan. Alat ini akan otomatis mengalirkan jumlah cairan yang sudah diatur ke dalam tenggorokan ternak. Cairan disemprotkan dengan tekanan yang cukup sehingga hewan tidak akan tersedak saat meminumnya.
Setelah dosis diberikan, lanjutkan kepada hewan berikutnya dan seterusnya. Pastikan alat dibersihkan setiap penggunaan untuk mencegah penumpukan sisa cairan dan kontaminasi agar tidak mempengaruhi kesehatan hewan. Screening knife atau pisau pengulitan domba adalah alat khusus yang dirancang untuk memisahkan kulit dari daging domba dengan efisien dan bersih. Fungsi utama alat ini yaitu untuk memisahkan kulit dari daging domba setelah penyembelihan, meminimalkan kerusakan pada kulit dan daging. Cara kerja alat ini: setelah domba disembelih dan digantung, proses pengulitan dimulai. Pisau pengulitan yang tajam dan bersih sangat penting untuk hasil yang optimal. Landmeter dalam bidang peternakan berfungsi sebagai alat untuk mengukur ketebalan lemak dan komposisi daging pada hewan ternak. Fungsi landmeter dalam peternakan menilai kualitas karkas. Landmeter digunakan untuk mengukur ketebalan lemak, punggung, dan persentase daging tanpa lemak. Hasil pengukuran ini menjadi indikator kualitas karkas yang penting dalam perdagangan daging. Landmeter biasanya menggunakan teknologi ultrasonik atau elektromagnetik untuk mendeteksi ketebalan jaringan lemak dan daging. Hasil pengukuran ini membantu peternak, peneliti, dan pelaku industri daging dalam meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk akhir. Prinsip kerja landmeter. Landmeter bekerja dengan prinsip konduktivitas listrik atau ultrasonografi pada metode konduktivitas listrik. Alat ini mengukur resistansi listrik dalam jaringan daging dan lemak. Lemak memiliki konduktivitas listrik lebih rendah dibandingkan daging, sehingga alat ini dapat memperkirakan persentase daging tanpa lemak dalam karkas. Sedangkan dalam metode ultrasonografi, landmeter menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang dipancarkan ke dalam jaringan tubuh ternak. Gelombang ini kemudian dipantulkan kembali dan dianalisis untuk menentukan ketebalan lemak punggung dan persentase daging tanpa lemak. Proses pengukuran landmeter pada ternak hidup. Landmeter ditempel pada bagian tertentu dari tubuh ternak seperti punggung atau paha untuk mengukur ketebalan lemak, subkutan, dan otot. Metode ini banyak digunakan dalam program seleksi genetik untuk memilih ternak dengan rasio daging dan lemak yang optimal pada karkas. Setelah pemotongan, landmeter digunakan untuk mengukur kualitas karkas secara langsung. Alat ini ditempelkan pada bagian tertentu dari daging untuk mendapatkan data kandungan lemak dan daging.